Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tiada hentinya di dalam kehidupan kami, sehingga dari awal hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu, bukakanlah setiap hati kami, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang telah ada di tempat ini. Bapa di surga, hamba-Mu juga menyampaikan kebenaran firman-Mu, tidak memiliki pengetahuan kepintaran apa-apa Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang senantiasa berkata-kata lewat bibir hamba-Mu, kiranya firman-Mu pada saat ini Tuhan dapat disampaikan kepada jemaat-Mu dan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bukakan Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang 23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Mari kita bacakan secara responsorial. Saya ayat yang ganjil dan saudara ayat benar. Dan pada ayat 23 nanti kita akan sama-sama membacakannya. Saya mulai dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyerahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Saya sapa kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Sebagai tema pada kita pada hari ini adalah dalam kitab yang telah kita bacakan, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sekali lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini adalah yang kita bacakan, ini adalah merupakan hal pengajaran Yesus pada saat dia khotbah di bukit pada saat itu. Jadi bukan hanya satu dua orang yang ada pada saat itu ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang, tetapi ada banyak, ada murid-muridnya dan banyak orang yang berkumpul pada saat itu, saudara-saudara. Di sini kita dapat melihat bagaimana kita membedakan antara nabi palsu dengan nabi yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa ini disampaikan, saudara-saudara? Tentunya pada saat Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang Israel pada saat itu, ada banyak orang
yang merupakan mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya hanya di mulut saja mereka berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi yang sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita, yaitu menyamar seperti domba. Artinya hanya di luar saja orang-orang bisa menilai bagaimana kehidupan mereka, tetapi yang ada sesungguhnya dalam hati mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas, hanya ingin mencari kemenangan pada saat itu, supaya mereka dapat dilihat orang bahwa mereka itu mengasihi Tuhan, supaya mereka dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ini kita dapat lihat kalau kita melihat pada ayat sebelumnya, bagaimana orang-orang Farisi ketika mereka memuji nama Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, harus dengan dilihat orang. Ketika mereka bersedekah memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya mereka dipuji oleh orang. Nah, di sini dikatakan mereka seperti domba. Jadi hanya di luarnya saja supaya mereka dapat dilihat orang. Makanya dikatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu bisa menipu kita, bisa kita ikuti sesuai dengan yang mereka lakukan. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan itu, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh. Di sini dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tentunya nabi palsu dengan nabi yang dipercayakan oleh Tuhan tentunya berbeda, saudara. Di sini dikatakan diberikan suatu perumpamaan atau contoh seperti pohon. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak mungkin juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Di sini Yesus memberikan contoh bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Bagaimana jikalau seseorang itu menanam suatu pohon yang baik, tentunya jika mereka pelihara dengan baik, tentunya mereka juga akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika hanya sembarangan ditanam, maka tentunya tidak akan menghasilkan pohon yang baik, buah yang baik. Dan demikian juga kita dapat melihat di sini dan mengerti bagaimana yang dikatakan dengan nabi palsu dan bagaimana dengan dikatakan orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini pada ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi di situ kita dapat mengenal nabi palsu ini, saudara-saudara. Apakah mereka sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan atau bagaimana? Apakah mereka itu benar-benar nabi yang diutus oleh Tuhan atau tidak? Kita dapat bedakan dari buah, dari perbuatannya setiap hari. Itulah yang dikatakan buahnya di sini. Dari sikap, bagaimana situasi mereka ketika mereka melakukan yang namanya kehendak-kehendak Allah yang tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Jadi tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin dapat mengikuti jalan orang-orang tersebut. Tentunya kita dapat membedakan apakah orang itu sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan atau tidak. Apakah dia benar-benar hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jadi dari sikapnya setiap hari kita dapat melihat dan membedakan bagaimana itu yang dinamakan nabi palsu dan bagaimana yang dinamakan dengan hamba Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat pada saat ini ada banyak hamba Tuhan yang melakukan hal yang demikian. Mereka hanya melakukan pelayanan mereka saja. Tetapi sesudah pelayanan maka kita melihat perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, di situ juga kita dapat menilai, saudara-saudara, bagaimana itu pribadi seseorang dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentunya di sini banyak orang yang salah memahami pada ayat 21 ini. Terutama kalau kita
orang-orang yang mualaf atau mau menjadi orang Islam, mereka bertentangan dengan ayat yang 21 ini. Kenapa dikatakan di sini? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menjadi persoalan di sini, saudara-saudara, mereka menganggap bahwa ini adalah Tuhan mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu supaya Yesus tidak boleh dipanggil menjadi Tuhan. Karena dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kepadaku ini mereka artikan bahwa kepada Yesus. Padahal kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh ayat yang 21 ini adalah yang menyamar seperti domba tadi. Itulah yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan yang berseru, yang berkata Tuhan, Tuhan. Bukan yang berkata atau yang berseru kepada Yesus Tuhan. Karena dalam anggapan orang Islam, karena mereka tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan. Berarti artinya bagi orang yang mualaf, mereka berkata bahwa Yesus itu tidak boleh dipanggil Tuhan, tetapi dia hanya adalah sekedar nabi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, inilah yang menjadi persoalan, saudara-saudara, bagi pendeta. Makanya mereka dapat meninggalkan ajaran Kristen karena ayat ini. Ada banyak yang saya lihat di YouTube hal yang demikian. Inilah yang menjadi persoalan bagi mereka, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa berseru kepada Yesus itu sebagai Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah hanya yang berseru kepada Bapa. Mereka tidak menganggap bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Mereka menganggap bahwa Yesus itu hanyalah sekedar nabi. Nah, bagaimana pemahaman kita dari firman Tuhan ini, saudara-saudara? Yang berseru kepada, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Artinya nabi-nabi palsu tadi yang menyamar seperti domba, itulah yang memanggil, yang berkata demikian, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang berkata nabi-nabi palsu itu yang memanggil Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya nabi-nabi palsu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tetapi siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau kita percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, maka kita juga harus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Diteruskan pada ayat yang ke-22, saudara-saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Saudara-saudara, nabi palsu juga bisa melakukan mukjizat. Mereka juga menyembuhkan orang. Mereka juga menyembuhkan, berdoa di dalam nama Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah hanya sebatas untuk dilihat orang. Mereka hanyalah nabi-nabi palsu. Seperti yang kita lihat pada saat ini, orang yang kurang percaya kepada Tuhan datang kepada peramal, kepada banyaklah, saya kurang tahu. Yang penting orang yang kurang percaya kepada Tuhan, mereka selalu tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau mengandalkan, hanya sebagai formalitas saja mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, mereka datang yang pertama kepada dukun, kepada peramal. Mereka bertanya, kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti begini? Itulah orang-orang yang kurang
percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Mereka juga orang yang melakukan demikian, yang meramal demikian, mereka juga menggunakan nama Tuhan. Pernah saya datang, pernah juga saya keluarga saya datang di sini, tapi saya biasa aja karena mengikuti aja apa yang disampaikan dalam keluarga, makanya saya ikut saja. Tapi saya mendengar mereka berdoa dalam nama Tuhan. Tetapi apa yang mereka katakan setelah saya buktikan kemudian hari tidak ada. Di situ kita dapat mengetahui bagaimana nabi-nabi palsu itu menggunakan nama Tuhan untuk menghidupi kehidupan mereka, untuk supaya mereka dapat dikenal orang bahwa mereka itu memiliki ilmu atau mereka itu dikuasai oleh roh Tuhan. Tapi saya rasa saudara-saudara, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan kita peroleh dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Jadi mereka ini meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan pada akhirnya nanti. Tuhan, kenapa demikian kehidupan kami? Padahal selama ini kami melakukan kehendak Tuhan, kami menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Padahal kenapa pada akhirnya Tuhan tidak menerima kehidupan kami? Di sini dikatakan pada ayat 23 dikatakan oleh Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itulah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang atau kepada nabi palsu yang bernubuat, yang melakukan mukjizat demi nama Tuhan, tetapi hati mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyaplah kamu daripada aku. Tentunya ini suatu teguran bagi kita saudara-saudara, ketika hanya dalam kata-kata saja kita berdoa kepada Tuhan, tetapi pada saat itu, setelah itu tidak ada lagi Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal kamu. Tentunya kalau orang yang dekat kepada kita selama ini, ketika kita bertemu, kita sapa dia, kalau dia berkata kepada kita, lu siapa ya? Tentu kita merasa sedih, merasa sakit hati ketika orang yang kita kenal tidak mengenal kita pada saat ketika lama sudah berjumpa. Ketika dia berkata, lu siapa? Tentu kita merasa sakit hati. Apalagi kalau Tuhan berkata kepada kita demikian, saudara-saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa dia tidak mengenal kita, saudara-saudara? Karena kita hanya melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Pada saat itu juga kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan hanya pada saat kita butuh saja. Setelah itu ya kapan-kapan lagi balik kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kepada kita, saudara-saudara, mereka yang menyamar seperti domba itu atau nabi-nabi palsu itu, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah mengenal mereka pada akhirnya. Dan Tuhan tentunya kalau dikatakan di sini, enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Tentunya kalau dikatakan enyahan berarti kehidupannya akan mati selama-lamanya, atau bisa kita katakan bahwa mereka akan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan, yaitu di dalam neraka. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, marilah kita sungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, di dalam melakukan apa yang dikehendaki Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakannya di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Yesus Kristus. Seperti yang kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dalam menjalankan
setiap aktivitas kita. Mari kita renungkan setiap waktu, setiap saat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita sebutkan ayat yang 21 ini menjadi ayat hafalan bagi kita. Kita sama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau ajarkan bagi kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membedakan manakah nabi yang diutus oleh Tuhan dan manakah nabi-nabi palsu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam melakukan dan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun nanti Tuhan tempatkan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami akan lanjutkan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Di hati Tuhan.